Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas banyak soal tentang sifat koligatif larutan. Uji kompetensi bagian pertama. Ada 15 pilihan berganda dan 5 esai. Jadi cukup banyak nih soalnya ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Soal nomor 1 dan nomor 2. Kita ke nomor 1. Adanya zat terlarut non-volatile. Non-volatile artinya sukar untuk menguap ya. Volatile itu mudah menguap. Berarti kalau non berarti sukar. Adanya zat terlarut non-volatile dalam pelarut mengakibatkan apa? Ya, mengakibatkan keempat sifat koligatif larutan itu. Ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, bagaimana dengan pelarut dan larutannya, posisinya gitu? Siapa di atas, siapa di bawah? Ini ya. Jadi kalau kita penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku, jadi tekanan uap pelarutnya dan titik beku pelarutnya lebih tinggi daripada tekanan uap larutannya atau juga titik beku larutannya. Namanya juga turun. Standarnya adalah pelarutnya, turun dari pelarutnya gitu, lebih kecil dari pelarutnya. Kebalikannya dengan titik didih dan osmotik. Dengan adanya zat terlarut yang larutan itu memiliki titik didih dan osmotik lebih besar daripada larutan murninya saja gitu. Jadi larutan ada di atas, pelarut di bawah. Kita cek yang A. Untuk tekanan uap ya, untuk yang ini ya, penurunan tekanan uap. Pelarut lebih rendah, enggak, pelarut di atas nih. Ya, karena turun kan dari pelarut itu, misalnya pelarutnya 30 mmHg, pasti larutannya di bawah 30 mmHg gitu. Osmotik pelarut lebih tinggi daripada osmotik larutan. Adanya zat terlarut membuat osmotik lebih tinggi. Ya, jadi larutannya lebih tinggi, salah ya. Titik beku pelarut lebih rendah daripada titik beku larutan. Lihat titik beku. Pelarut kan anggap saja misalnya air ya, pelarutnya 0 derajat. Pasti titik beku larutannya kalau kita tambahkan zat terlarut akan di bawah 0 atau minus. Jadi pelarut lebih tinggi daripada larutannya. Salah ya, ini. Titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutannya. Seperti yang saya katakan tadi, adanya zat terlarut, misalnya gula kita tambahkan ke dalam air, jadi larutan gula, pasti titik didih larutannya akan lebih tinggi daripada 100. Ya, kalau kita anggap larut murninya 100 kan, titik didihnya, dengan adanya gula, zat terlarut, larutan yang dihasilkan menghasilkan titik didih lebih tinggi. Ya. Jadi bukan pelarut yang lebih tinggi, larutannya lebih tinggi ya. Titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Nah, ini benar. Ingat ya, titik beku, anggap tadi air 0 derajat Celcius gitu ya, pelarutnya. Larutannya pasti di bawah, misalnya minus 5 gitu. Oke. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan ilustrasi komposisi larutan berikut. Nah, titik-titik ini adalah zat terlarut non-volatile tadi ya, yang mengakibatkan keempat sifat koligatif larutan ya. Pernyataan yang tepat katanya untuk kedua larutan tersebut. Saya udah siapin tadi. Semakin banyak zat terlarut, titik didih larutannya makin tinggi. Titik beku larutannya makin rendah. Tekanan uap larutannya juga makin rendah atau makin kecil. Tekanan osmotiknya makin besar. Jadi mirip kayak soal nomor 1. Apakah X isotonik dengan Y? Isotonik itu artinya tekanannya sama ya, osmotiknya sama. Jumlah zat terlarutnya aja berbeda, udah pasti tidak akan menghasilkan larutan yang isotonik. Titik didih Y lebih tinggi daripada X. Y lebih dikit zat terlarutnya. Semakin banyak zat terlarut, titik didihnya makin tinggi. Berarti titik didih X yang lebih besar dari Y, lebih tinggi dari Y. Ini salah. Titik beku larutan X lebih rendah daripada titik beku
larutan Y. Semakin banyak titik-titiknya atau zat terlarutnya, maka larutan yang dihasilkan semakin rendah titik bekunya, semakin di bawah. Berarti bisa kita katakan Y di bawahnya X itu. Berarti ini benar. Kita coba aja. Tekanan uap jenuh larutan Y lebih rendah daripada tekanan uap jenuh larutan X. Sama kayak titik beku tadi ya. Oke, jadi kalau tekanan uap jenuh larutan Y harusnya lebih tinggi daripada larutan X. Kenapa? Jumlah zat terlarut di X itu lebih banyak. Kalau banyak berarti turunnya makin jauh, makin ke bawah. Ini. Tekanan osmotik Y lebih besar daripada X. Lebih banyak titik di X daripada Y. Berarti X lebih besar dari Y. Hati-hati ya, sering terbalik-balik juga nih. Lanjut 3 dan 4, nomor 3. Peristiwa berkurangnya tekanan uap jenuh larutan terjadi akibat apa? Ini saya ada ilustrasi gambar ya. Ini pelarut murni. Ini larutan. Kalau kita perhatikan di yang misalnya ini A ya, zat A, zat B, wadah A, wadah B. Di wadah A itu semuanya seragam kan? Ini pelarut semua, satu warna semua. Sedangkan dalam larutan ini ada yang berbeda warna. Lalu kita lihat ini uap-uap yang bisa nyampe ke atas ini lebih banyak di A daripada uap-uap yang bisa ke atas dari yang B gitu. Artinya apa? Tekanan uap ya, uap jenuh yang A itu lebih tinggi daripada yang B yang larutan. Kenapa? Yang kuning-kuning ini menghambat supaya pelarut itu naik. Jadi kalau di atasnya dikit, di atas itu dikit, yang bisa keluar dikit ya berarti tekanannya kecil di atas. Tapi kalau ini kan gak ada yang menghalangi kan, semuanya naik ke atas nih. Berarti tekanan di atas nanti besar. Maka pelarut itu lebih besar tekanan uapnya daripada larutan. Kenapa? Ya karena adanya zat yang tadi ya, non volatile tadi menghalangi pelarut untuk menjadi uap. Nah ini yang C. Nih. Ingat ya, semakin susah menguap ya berarti tekanan uapnya kecil. Semakin gampang menguap berarti banyak uap di atas ya tekanan uapnya besar gitu. Oke, nomor 4. Ada diagram PT ya, tekanan temperatur ya, pressure and temperatur. Ada glukosa 0,1, NaCl 0,1 M, sama-sama 0,1 M. Oke, sebelum kita bongkar-bongkar dulu soalnya, kita paham dulu ya, glukosa ini non elektrolit, sedangkan NaCl elektrolit kuat. Yang ionnya itu kan 2 ya, Na plus Cl min, jadi I-nya juga 2, faktor Van Hoff-nya. Jadi kalau 2 kali 0,1 berarti 0,2 M dia molal ya. Jadi walaupun sama-sama 0,1 M tapi dayanya lebih kuat si NaCl 2 kali lipat karena ada 2 ion di situ, Na plus dan Cl min. Jadi perbandingannya 0,2 dengan 0,1. 0,1 glukosa, 0,2 NaCl. Lalu yang ditanya penurunan titik beku larutan glukosa dan NaCl itu yang mana? Berarti delta ya, delta TF. Delta TF adalah selisih dari TF pelarut dengan TF larutan. Oke. Nah kalau kita ketemu yang seperti ini kan ada ya, saya bilang nih bentuk Y ya, kayak Y ya. Y-nya yang satu, Y kedua makin melebar ya, dan Y ketiga. Nah itu. Jadi semakin ke kiri dan semakin ke kanan gitu ya, makin melebar, artinya itu elektrolit yang lebih itu jumlah zat terlarutnya lebih banyak. Nah kalau kita lihat kan NaCl 0,2, glukosa 0,1. Berarti yang ini punya si NaCl, yang agak tengah punya si glukosa,
Yang dalam-dalam itu pelarutnya. Dalam hal ini air ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada lagi sebelah kiri lagi, nah itu yang jumlah zat terlarutnya lebih tinggi lagi. Nah, tadi kan dia katakan yang mana penurunan titik beku larutan glukosa. Glukosa tadi yang tengah ya. Ya kan, berarti kan selisih antara pelarut murninya dengan si glukosanya. Tadi kan pelarut murninya yang ini nih. Nah, semakin ke sini beku ya. Semakin ke sana didih gitu. Jadi kalau dia masih main-main beku, kita ke sebelah kiri. Ini tadi air. Susah ya, sorry. Tadi pelarut lah, pokoknya yang bagian Y yang kecil-kecil itu, yang bagian dalam tuh lingkupnya kecil itu airnya, pelarutnya. Sedangkan ini glukosanya. Yang B ini. Berarti C aksen B aksen. Nah, itu untuk yang glukosa. Sedangkan untuk si NaCl tadi kan yang A ini ya. Nah, berarti kan dengan air ya, selalu dikombin dengan air. Jadi ini C aksen A aksen, itulah si NaCl. Maka yang lebih tepat yang C. Jadi ingat ya, semakin jauh dia semakin apa ya istilahnya, semakin terbuka lebar, berarti jumlah zat terlarutnya makin banyak. Jadi tapi harus hati-hati, dia elektrolit atau tidak itu juga penting ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Disajikan beberapa zat berikut, ada kalsium klorida CaCl2, urea, glukosa. Katanya punya massa yang sama. Masanya sama, nanti kita buat aja masanya berapa gram gitu ya. Dilarutkan dalam 100 gram air MR18. Maka yang dia tanya itu urutan fraksi mol gitu, siapa lebih besar lebih kecil. Oke, langsung aja ya, kita anggap misalnya 10 gram deh masing-masing. Airnya kita cari molnya dulu, N air. Kenapa ya? Karena kita nanti cari fraksi mol kita pasti butuh air ya, pelarutnya ya. Oke, berarti airnya 100 tadi ya, per 18, ini 5,55 mol. Lalu cari mol masing-masing ya. Mol si CaCl2 berarti 10 gram per 111 ya. Ini 0,09 mol. N-nya si urea, caranya sama, 10 per 60, berarti 0,0167 ya, mol. Lalu N-nya si glukosa, 10 per 180, ini 0,055 mol. Oke, semua molnya sudah ready. Langsung kita cari fraksi. X si CaCl2, molnya si CaCl2 berapa tadi? 0,09 dibagi 0,09 tambah air ya, 5,55. Nah, ini dapat sekitar 0,016 mol. X-nya si urea, caranya sama. Molnya urea 0,0167 dibagi mol urea tambah mol air, dapat sekitar 0,03 mol. X glukosa, mol glukosanya 0,055 dibagi 0,055 tambah 5,55, ini sekitar 0,098 mol. Ini 00 ya. Oke, sekarang kita tinggal urutkan. Nah, dari sini terlihat bahwa si yang tertinggi itu si urea ya, lebih besar daripada X CaCl2, daripada X glukosa, atau bisa dikatakan glukosa paling rendah. Kita cari ya.
Glukosa lebih besar dari urea udah pasti salah. Glukosa sama dengan ini salah. Glukosa CaCl2 lebih besar dari glukosa masih oke ya. Tapi nah ini ada 3 nih ya, tiga-tiganya dipakai. Glukosa lebih kecil dari CaCl2, lebih kecil dari urea, benar ya. Ini yang lebih tepat. Urea lebih kecil dari CaCl2, lebih besar, oh salah. Oke. Jadi yang paling tepat tuh yang dadu ya. Lanjut nomor 6. Na2SO4 masanya berapa yang harus dilarutkan dalam 500 air membuat Na2SO4 0,2 m. Ini cuma rumus molaritas biasa ya. Massa zat terlarut si Na2SO4 bagi mR-nya 1000 dibagi mililiter larutan ya. Oke, mR-nya dulu ya, kita belum dapat ya. Na2SO4. Na23 kali 2 berarti 46. S32 ya. Tambah O itu 16 kali 4, 64. Berarti 142 nih. Oke, molaritasnya sudah ada 0,25. Massa zat terlarut yang dicari MR142. 1000 larutannya ditambahkan tadi 500 mili ya. Larutannya jadi 500 mili. Coret 2. Coret lagi nih bisa, berarti 71. Berarti massa zat terlarut 71 kali 0,25 atau 71 dibagi 4 ya. 17,75 gram lah massa kristal Na2SO4 yang harus dilarutkan ya. Lanjut soal nomor 7. Ada 100 mili naftalena dalam benzen yang punya massa jenis larutannya 1,14 gram per mili. Lalu jika fraksi mol naftalennya adalah 1/10, berapa kadar naftalen dalam larutan tersebut? Wah, ini cukup banyak nih kerjanya nih ya. Oke, misalnya kita cek ya, naftalennya itu sebagai ini terlarutnya ya. Si benzena sebagai larutan. Nah, katanya larutan, sebagai pelarut. Nah, ini kan menghasilkan larutan yang volumenya 100 ml. Kita mau tahu 100 ml itu berapa gram dengan bantuan si massa jenis. Jadi massa larutan ya, rho dikali volumenya. Rho-nya 1,14 gram per mili dikali 100 mili. Nanti mili-milinya coret ya. Jadi ini 114 gram. Jadi yang 100 mili ini sama dengan 114 gram. Ini larutan ya, berarti di dalamnya ini ada naftalen dan benzen gitu ya mikirnya ya. Nah, kita main misal-misal lainnya ya. Misalkan naftalennya sama dengan P gram deh. Maka kan otomatis si benzenanya 114 min P kan. Totalnya kan 114 ke campuran keduanya. Nih, kita misalkan dulu begini. Ya, lalu ingat ya, X fraksi mol dikasih tahu nih. X si naftalen berarti molnya dia dibagi molnya naftalen tambah mol benzen. Udah, tadi katanya 1/10 nih. Mol, mencari mol kan massa dibagi mR ya. Oke, ini tadi belum ya. Naftalen itu mR-nya 128 ya. Sedangkan si benzenanya mana? Benzena itu 78 mR-nya. Udah, tinggal masukin. Naftalen tadi masanya kita anggap P. Berarti P per
128 dibagi P per 128 tambah 114 min P per 78 kali silang. Berarti P per 128 tambah 114 min P per 78 sama dengan 10-nya kali sini ya. Jadi kali silang 10P per 128. Baru kita pindahkan ya, yang ini pindah ke kanan ya. Berarti 114 min P per 78 sama dengan 10 kurang 1, berarti jadi 9 ya. 9P per 128. Oke, atau kali silang lagi 114 kali 128 gitu ya. 414592 min 128P sama dengan 78 kali 9 ya. 702P. Atau 14592 sama dengan 702 tambah 128 830P. Atau P sama dengan ini 14 ya. 14592. Berarti 14592 dibagi 830 dapat 17,58 gram. Udah, yang ditanya ini kan tadi punya si naftalen ya. Ya, yang ditanya kan persen naftalen dia minta kan. Udah, berarti masanya dia dibagi masa total tadi. Total tadi kan 114 kali 100%, namanya persentase ya. Dapat sekitar 15,42%. Agak ribet nih soal nomor 7 ya. Lanjut nomor 8. Ada fruktosa, konsentrasi 2 molar, masa jenis 1,1 gram per mili. Yang ditanya molalitas. Oke, breakdown lagi ya. Gini ya, 2 molar itu artinya ada 2 mol zat terlarut. Zat terlarutnya di sini fruktosa dalam 1 liter larutan. Itu paham dulu itu 1000 mili ya 1 liter ya. Paham dulu definisi dari atau makna dari molaritas ya. Molaritas artinya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Gitu ya. Baru nah yang tadi 1000 ml larutan ini kita mau cek masanya. Kita butuh bantuan massa jenis. Ya, jadi massa larutan ya, massa larutan itu sama dengan rho kali volume ya. Nah, rho-nya massa jenis 1,1, volumenya yang 1000 ini. 1100 ya gram. Jadi yang 1000 mili ini sama dengan 1100 gram. Jadi mililiter sama dengan gram. Ya, jadi konversi antara mililiter dengan gramnya. Kecuali kalau air ya, air kan rho-nya 1. Jadi segitu gram, segitu mililiter, segitu mililiter, segitu gram. Oke, baru ini larutan ya. Di dalam larutan ini ada fruktosa plus air. Kita harus cari satu-satu, fruktosa berapa, air berapa. Nah, kan kita udah punya 2 mol fruktosa. Massa fruktosa, gimana mencari massa kalau ada mol? Ya mol kali mr. Molnya tadi kita sudah ada 2 kan molnya. Nih 2 mol kali mr dari fruktosa itu 180 ya. C6H12O6 itu 180. Dapatlah ini 360 gram. Berarti massa air selisihnya kan dengan 1100 dikurang 360 dapatlah 740 gram. Jadi komposisinya kita sudah dapat masing-masing. Sekarang ditanya molalitas. Molalitas mol zat terlarut ini karena sudah ada molnya ya, dikali 1000 per gram
pelarut atau air. Mol zat terlarutnya sudah dapat 2 mol. 1000 per pelarutnya air 740, sekitar 2,7 molal lah hasilnya. 2,7 mana? C ya. Oh, yang tadi ini A ya. Oke, 78 beres. PG-nya lanjut 9 dan 10 ya. Di sebuah botol penyimpanan tertulis etanol 46%. Massa jenisnya rho-nya 1 gram per centimeter kubik, ini mili ya. Jadi ini satu ya rho-nya, jadi aman lah, nggak usah direpotin. Fraksi mol etanolnya berapa? Oke, kita main anggap-anggap lagi ya. Anggap aja deh larutannya 1 liter atau 1000 ml. Karena massa jenisnya sama dengan 1, jadi 1000 mili ini sama dengan 1000 gram. Jadi larutannya 1000 gram. Oke. Lalu katanya si etanol C2H5OH ya, itu sama dengan 46%. Artinya 46/100 dari 1000 gram atau sebesar 460 gram. Jadi C2H5-nya itu 460 gram. Berapa mol ini? Ini M ya. Ini baru kita cari molnya langsung deh. MR-nya juga 46 nih ya. Berarti 460 bagi 46. Berarti ini 10 mol. Lalu ke massa air atau si H2O ya. Nah, berarti kan massa larutan ini adalah si C2H5OH plus H2O plus air kan. Yang 1000 itu dua-duanya ya. Berarti kalau H2O saja ya 1000 dikurang 460. 540 gram. Berapa mol ini? Berarti 540 dibagi MR-nya air 18. Atau ini dapat 30 mol. Jadi mol-molnya udah dapat, tinggal cari fraksi mol. X-nya si C2H5OH, molnya C2H5OH, molnya C2H5OH plus molnya H2O. Masukkan angka-angkanya, berarti tadi 10 tambah 30 ya. Atau ini 10 per 40 atau 0,25. Jadi fraksi mol si etanolnya 0,25, 1/4. Last one untuk PG ya, nomor 10 ya. Cuka makan katanya mengandung asam asetat dengan kadar 6,02%. Oke. Massa jenisnya 1,05. Hati-hati bukan 1 ya. Berapa sih CH3COH dalam 355 ml cuka itu? Oke, kita breakdown dulu. Katanya larutan cuka 355 ml. Nah, ini kita mau konversi ke gram pakai bantuan rho, massa jenis. Jadi massa sama dengan rho kali volume. Rho-nya 1,05, volumenya 355. Dapat nih 372,75 gram. Nah, yang ditanya ini kan massa larutan ya. Total gitu lah ya. Ada asam asetat sama air ya. Lalu tadi katanya massa CH3COOH yang ditanya. Dan massa CH3COOH itu katanya kadarnya adalah 6,02%. Artinya 6,02/100 dari 372,75 gram. Nah, ini kalau dihitung dapat 22,43 gram. Opsi yang tepat adalah yang C.
Oke, yang PG sudah selesai, kita lanjut saja langsung ya. Sekalian aja lah ke yang esai. Esai ini ada 5 soal ya. Soal 1 dan 2 dulu. Formalin katanya dijual di pasaran umum dengan mengandung 40% berat ini ya, CH2O. Oke, tentukan fraksi molnya, tentukan molalitasnya. Oke, kita main-main misalkan lagi lah ini. Misalkan kita punya larutan 100 gram. Jadi kan dari sini kita dapat si formalinnya, si CH2O-nya 40% katanya kan dari 100 gram. Berarti 40 gram. Maka si air otomatis selisihnya kan 100 dengan 40. Udah dapat komposisinya masing-masing ya. Molnya cari 40 per MR-nya berapa itu? MR-nya C12 tambah 2 tambah 16, 30 ya. 40 per 30 1,33 mol. Sedangkan si H2O 60 per 18 ya, 3,33 mol. Oke, mol masing-masing juga sudah dapat. Yang ditanya fraksi mol. Oke, fraksi mol udah tinggal masuk. Fraksi si CH2O berarti molnya dia 1,33 per molnya dia tambah molnya air dapat 0,285. Itu yang A. Yang B langsung aja sini ya. Yang B, molalitas zat terlarutnya masanya dibagi MR 1000 dibagi gram pelarut atau air. Langsung zat terlarutnya katanya tadi ada 40, MR-nya 30 kali 1000, pelarutnya tadi 60. Ini dapat 22,17 M atau molal. Beres soal nomor 1. Nomor 2, molalitas suatu larutan sama dengan molaritasnya. Molalitas sama dengan molaritasnya. Enggak ya, jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut sertai contohnya. Enggak ya, berbeda karena kan molaritas mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Sedangkan molalitas massa zat molaritas mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Sedangkan molalitas mol zat terlarut dalam kilogram pelarutnya. Yang bedanya di bawah ya. Kalau molaritas dibagi larutannya, larutan itu kan ada pelarut dengan terlarut ya. Kalau dia molalitas itu mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut saja. Dari definisi pun sebenarnya sudah beda, tapi dia minta contoh ya. Oke, gini deh, misalkan kita punya 100 ml CH3 COOH 3 molar dengan massa jenis 1,05 gram per mili. Nah, kita mau cek apakah molalitasnya juga 3, tepat 3 sama 3. Nah, ini seperti yang tadi nih. Ya, kerja lagi kita ya. Oke, tadi kan katanya larutannya 100 ml volumenya ya. Kita mau cek masanya. Massa larutan ini berapa sih gitu. Yang 100 ml ini berapa? Sama kayak tadi, butuh bantuan rho. Rho kali volumenya. Rho-nya tadi 1,05 saya buat. Volumenya 100 mili.
Ya, kalau dikali sebentar ya, berarti 105 ya. 105 gram. Oke, lalu kita cek lagi. Ini larutan ya. Larutan itu berarti CH3COOH plus H2O ya. Nah, sedangkan CH3COOH-nya kita bisa dapat molnya nih. Kenapa? Kita punya molaritas kali volumenya, ini 0,1 ya liter. 0,3 mol. Dapat mol kan kita bisa dapat massa. Mol kali mr. Mr dari CH3COOH itu 60 ya. Berarti 18 gram ya. Ingat, kita tadi punya totalnya 105, CH3COOH-nya 18, berarti kan M dari H2O dapat kan 105 dengan dikurangi 18, 87 gram. Oke, semua udah data, sudah ready. Kita masuk ke molalitas. Jumlah zat terlarutnya, masanya tadi 18, mr-nya 60. Sebenarnya tadi udah langsung aja ya. Langsung aja ya. Tadi kan udah dibilang molnya 0,3 ya. Dikali 1000 dibagi gram pelarutnya tadi 87 ya. Oke. Nah, ini dapatlah 3,4 sekian ya, atau 3,45 molar. Nah, terbukti kan nggak sama. Nih, molaritas dengan molalitasnya berbeda. Gitu ya, karena memang dari segi definisi pun sudah berbeda. Oke, lagi 345. Bongkar nomor 3. Fraksi mol etanol dalam suatu larutan sebesar 0,4. Kadar etanol, kadar lagi yang ditanya ya. Oke, X etanol berarti N etanol, N air. Tadi 0,4, anggaplah 4/10. Enak pakai pecahan gini ya. Kita cari perbandingannya nanti. Si etanolnya ini N etanol, N air. Kita kali silang ya. N etanol 4 ya. 4 N etanol tambah 4 N air, 10 N etanol. Atau 4 N air sama dengan 6 N etanol. Atau N air banding N etanol sama dengan berarti 6/4 atau 3/2. Udah, itu mol-molnya ya. Jadi kita anggap aja N air sama dengan 3 mol, N etanol 2 mol. Kan kita bisa cari masanya. Massa air mol kali mr. Ya kan, 3 kali 18. 54 gram. Massa etanol tadi 2 ya. 2 kali mr-nya itu 46 ya. 92 gram. Larutannya totalnya ini adalah 54 tambah 92 itu 146 ya. Sudah, kembali ke pertanyaan. Yang ditanya adalah kadarnya si etanol. Persen si etanol berarti masanya dia per massa total kali 100%. Sekitar 63% lah dapatnya. Oke, nggak muat. Kita ke berikutnya ya. 4 dan 5. Massa jenis larutan H2SO4 pekat 98% adalah 1,83. Persennya ada, row-nya ada.
Berapa sih volume larutan asam pekat yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml H2SO4 0,5 m. Jadi ini pengenceran ya, dari yang pekat menjadi yang konsentrasi lebih kecil. Jadi kita cari dulu konsentrasi awal yang pekat itu berapa. Oke, sebenarnya bisa pakai rumus rho kali 10 kali persen per mr ya. Tapi kita nggak usah deh. Kita main anggap-anggap aja ya. Anggap larutan sama dengan 1 liter sama dengan 1000 ml. Berarti massa larutan rho kali volume. Rho-nya tadi katanya 1,83, volumenya 1000 mili, 1830 gram lah yang 1000 mili tadi. Oke, lalu tadi katanya si H2SO4 itu ada 98%. Jadi 98% dari 1830. Ya, ini dapat ini 1793,4 gram. Kalau ada massa kita bisa cari mol. Caranya gimana? Massa dibagi mr. 17934 per mr-nya itu 98. Dapatlah ini 18,3 mol. Dapat mol kita bisa cari m-nya karena m sama dengan mol per liter. 18,3 tadi kan 1 liter kita anggap. Nih. Jadi 18,3 m. Itulah konsentrasi H2SO4 pekatnya. Lalu dia minta supaya jadi 0,5 m. Maka M1 V1 M2 V2. M1 tadi kita udah dapat 18,3. Kita nggak tahu berapa volumenya yang harus diencerkan. Molaritas keduanya kita targetnya 0,5 dan 250 mili. Berarti V sama dengan 0,5 kali 250 bagi 18,3. Nah, ini dapat sebesar 6,83 ml. Jadi diambillah 6,83 ml H2SO4 pekat tadi, dimasukkan ke dalam gelas ukur 250 ml. Nanti jadilah 0,5 m konsentrasi yang barunya. Gitu ya. Last one nomor 5, ini nggak usah hitungan, ini main konsep ya. Jika volume larutan dianggap sama, tentukan larutan yang mempunyai tekanan uap paling tinggi. Ini kayak soal berapa tadi ya. Jadi tekanan uap tinggi, tekanan uap bisa tinggi karena zat terlarutnya sedikit. Artinya zat terlarut itu nggak bisa menghalangi, tidak signifikan menghalangi pelarut-pelarut untuk menguap. Jadi yang menguap banyak, karena yang menguap banyak maka tekanan uapnya tinggi. Jadi tekanan uap tinggi sekali lagi karena zat terlarutnya sedikit. Kan zat terlarutnya ya. Jadi zat terlarut yang paling sedikit adalah yang K. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan terutama dalam penelitian, ini udah ngaco ngomongnya. Dalam perhitungannya juga ya. Boleh di komen-komen juga nanti di kolom komentar. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.